Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang etika komunikasi langsung dan tidak langsung. Kenapa saya memilih membahas ini? Karena ini eh, kesannya sepele tapi penting ketika nanti digunakan di komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan rekan kerja, komunikasi dengan atasan, dan ini sangat penting. Oke, etika komunikasi langsung, dimaksud komunikasi langsung di sini adalah komunikasi dengan bertemu langsung dengan lawan bicara. Ada 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, fokus pada lawan bicara. Fokus pada lawan bicara ini menandakan bahwa kita ada respect ke lawan bicara. Kemudian yang kedua, fokus pada masalah. Jadi tidak perlu kita pembahasannya ke muter-muter ke A, B, C, baru ke E. Lebih baik langsung fokus pada masalah. Yang ketiga, jangan menimpali pembicaraan. Jadi ketika lawan bicara kita ini masih bicara, lebih baik kita menunggu mendengarkan sampai dia selesai. Kemudian baru kita membuka pembicaraan. Yang keempat, saling menghargai. Kemudian selingi dengan humor. Ini penting agar humor ini menunjukkan bahwa kita sedikit berkelas. Tapi humornya pun bukan sembarang humor. Ketika pembicaraan serius diselingi dengan sedikit humor, maka orang tersebut akan lebih ingat kepada kita daripada 100% serius. Kemudian jaga intonasi dan kecepatan bicara. Intonasi ini harus stabil. Ketika intonasi terlalu tinggi, maka kita dianggap nanti sedang kesal atau sedang marah. Jika intonasinya terlalu rendah, maka lawan bicara kita bisa jadi kurang mendengar. Kecepatan juga menyesuaikan dengan kondisi lawan bicara kita, meskipun kita tahu bahwa suku-suku tertentu kadang-kadang bicaranya lebih cepat daripada umumnya, cuman kita harus mengkondisikan juga kecepatan bicara. Kemudian melontarkan pertanyaan jika ada yang perlu ditanyakan. Selanjutnya, teknik komunikasi yang baik. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Ini yang susah mudah, susah gampang, karena saya amati terkadang eh, kata-katanya yang ada yang tidak sesuai, ada yang kurang baik ketika saya berkomunikasi dengan kalian. Yang kedua, itu juga butuh penyesuaian, butuh jam terbang juga. Memang tidak mudah, tapi harus selalu di-update, di-upgrade kata-kata dan bahasa. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan lawan bicara, kita harus tahu bahwa profil lawan bicara kita ini siapa, pendidikannya dari mana, kemudian aslinya mana, kemudian bahasa yang dia mudah dimengerti yang seperti apa. Selanjutnya yang ketiga, menatap lawan bicara dengan lembut. Ini tentu sudah tidak perlu menatap lawan bicara dengan alis yang tajam sehingga nanti dianggap sedang marah ke dia. Kemudian memberikan ekspresi yang ramah dan murah senyum. Dan ini ketika
lawan bicara sedang menyampaikan pendapatnya, kita cukup dengan mendengarkan dan memberikan ekspresi wajah yang ramah. Kemudian gunakan gerakan tubuh yang sopan dan wajar. Gerak tubuh ini memang butuh penyesuaian, butuh adaptasi, juga tidak mudah. Dan jika lawan bicara kita peka dengan gerakan tubuh ini, yang perlu kita harus belajar tentang gerakan tubuh, mana yang sopan, mana yang kurang sopan, dari gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan jari, semua harus diperhatikan. Selanjutnya, bertingkah laku baik, ramah, dan sopan terhadap lawan bicara, hampir sama seperti yang tadi. Yang ketujuh, memakai pakaian rapi dan sopan sehingga tidak membuat lawan bicara pecah fokus saat berkomunikasi. Ini yang sering kadang-kadang lawan ada lawan bicara yang mungkin pakaiannya terlalu ketat atau terlalu terbuka, sehingga kita tidak fokus pada pembahasan, pembicaraan, dan tidak fokus pada masalah karena lawan bicara kita terlalu memperhatikan penampilan. Kemudian pakaian yang kurang rapi juga eh, menjadikan lawan bicara kurang 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 nyaman berkomunikasi dengan kita, sehingga memang perlunya sebelum sebelum berkomunikasi kita perlu berkaca apakah ada yang kurang rapi dari rambut, wajah, kemudian pakaian, dan lain-lain sebelum berkomunikasi. Kemudian yang kedelapan, mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Nah, ini yang hampir sama sesuai yang tadi di depan. Ketika lawan bicara kita ini orangnya halus, maka kita juga bisa berbicara sama halusnya dengan dia. Ketika orangnya berbicara secara tegas, memang karakternya yang tegas, biasanya orang orang Sumatera karakternya tegas-tegas, maka kita juga bisa menyesuaikan pembicaraan yang gaya komunikasi yang tegas. Kemudian menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik. Ini hampir sama. Kemudian menggunakan komunikasi nonverbal yang baik sesuai budaya yang berlaku. Nah, ini juga hampir sama seperti yang tadi, gaya bahasa tubuh, mulai berjabat tangan, memberikan hormat, kemudian mempersilahkan ketika duduk, ketika mungkin diajak makan, ketika dipersilahkan minum, ketika memulai pembicaraan, semua ada teknisnya yang lebih lebih ada panduannya, lebih paham, lebih ketat lagi. Kemudian etika komunikasi tidak langsung ini biasanya digunakan saat menggunakan email, SMS, atau chat, dan lain-lain. Prinsipnya etika komunikasi tidak langsung ini ketika kita tidak bertemu langsung dengan lawan bicara kita. Ini seringkali yang masih ketika ketika kalian komunikasi dengan saya melalui chat, masih banyak memang yang salah, entah nama saya yang kurang, huruf depannya masih kecil, kemudian kemudian ketika memanggil bapak, memang bapaknya juga B-nya masih kecil, yang seharusnya memang yang betul harusnya besar. Ini jadi ketika memang saat mengirim chat harus harus diperhatikan lagi, dicek lagi apakah memang sudah sesuai atau belum.
Ini kesannya juga sepele, tapi ini juga menandakan bahwa, eee, terlihat apakah apakah kita orang yang beretika, orang yang berpendidikan atau tidak, terlihat dari sini, dari gaya bahasanya. Kemudian dari nama kota, huruf depannya harus kapital, kemudian ketika alamat, huruf depannya juga kapital, gelar, jangan lupa gelar profesor, ketika profesor maka dia harus dipanggil prof karena itu gelar kehormatan tertinggi di dunia akademik, dan ustadz juga dipanggil ustadz. Kemudian nama panggilan bapak atau ibu atau mas, pastikan huruf depannya semua besar. Ini harus dibiasakan mulai sekarang agar kalian nanti eh, mengetahui bahwa memang kalian sudah beretika. Kemudian etika komunikasi tidak langsung, nah ini menelepon ya, ketika kita yang menelepon ke lawan bicara. Jadi yang pertama jangan lupa ucapkan salam dengan sopan dan nada yang pas saat telepon tersambung. Selamat pagi, siang, atau sore. Ini karena posisinya kita tidak tahu lawan bicara kita ini apakah muslim atau tidak. Sehingga formalnya lebih baik menggunakan selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Jika kita tahu apakah dia muslim, tentu kita bisa mengucapkan salam assalamualaikum. Kemudian dengan namanya siapa, apa bisa dibantu apa, atau bisa dikomunikasikan dengan siapa. Kemudian jangan lupa ucapkan identitas diri kita dengan jelas, lalu kemukakan keinginan kita untuk berbicara dengan orang yang kita tuju. Misalnya ketika kita menelepon orang tua di kantor, maka jangan lupa diucapkan, nama saya ini, anaknya bapak ini ingin berbicara dengan bapak saya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih jika kita lawan lawan bicara kita bersedia menunggu atau kita disuruh menunggu lawan bicara. Jangan menggerutu atau ingin terburu-buru. Jadi ketika lawan bicara itu meminta waktu untuk menunggu, maka kita ucapkan terima kasih dan tidak perlu menyuruh untuk cepat-cepat. Saya yakin dia pasti respons. Kita harus berpikir positif bahwa mereka responsif. Kemudian jika orang yang kita cari tidak ada di tempat, maka sampaikan keinginan kita untuk meninggalkan pesan. Jadi sebelum eh, meninggalkan pesan, kita coba tanya dulu apakah saya bisa meninggalkan pesan. Jika bisa, beritahukan pesan kita dengan jelas. Titip pesan ke bapak tadi, bapak apakah nanti apakah titip pesan bisa menelepon balik atau titip pesan agar segera pulang mungkin, dan lain-lain. Jangan lupa sebutkan identitas diri kita sekali lagi seperti nama, nomor HP, asal dari mana, dan hubungan apa, kemudian alamatnya di mana. Prinsipnya identitas kita harus lengkap. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri pembicaraan. Etika komunikasi tidak langsung ini posisinya menjawab telepon. Jadi yang lawan bicara kita yang menelepon kita. Yang pertama, ucapkan salam begitu kita mengangkat telepon. Sama ketika kita tahu lawan bicara kita ini muslim, maka kita langsung
ucapkan assalamualaikum, tapi jika kita tidak tahu lawan bicara kita ini apakah muslim atau tidak, maka sampaikan selamat pagi atau siang atau sore. Kemudian usahakan mengangkat telepon sebelum 3 kali ring. Jadi ketika sekali dengar, maka jangan menunggu deringnya sampai 3 kali. Itu menandakan bahwa kita kurang responsif, kita kurang profesional. Ketika ada telepon, maka segera langsung diangkat sebelum 3 kali ring. Kemudian sebutkan nama kita dan asal kantor kita. Misalnya selamat siang, Bang ABC dengan Corona, bisa kami bantu atau bisa saya bantu. Bila si penelepon menanyakan keberadaan orang lain, tanyakan terlebih dahulu siapa nama beliau sebelum kita memberitahukan keberadaan orang yang dicarinya. Misalkan beliau mencari manajer atau kepala cabang, maka kita harus bertanya terlebih dahulu, mohon maaf, dengan siapa saya berbicara. Kemudian, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, beritahukan dengan sopan dan tawarkan padanya untuk meninggalkan pesan. Misalkan kepala cabangnya namanya Pak Mahdum. Maaf, Pak Mahdum sedang tidak ada di tempat. Anda mau meninggalkan pesan? Jika ingin meninggalkan pesan, catat isi pesannya dengan jelas. Jangan pernah lupa mencatat nama dan nomor telepon si penelepon, si lawan bicara. Selain itu, jangan lupa pesannya dibacakan kembali untuk memastikan pesannya sesuai dari penelepon. Misal pesannya terkait dengan penawaran penawaran proyek kerjasama, maka sebelum ditutup pesannya, dibacakan lagi pesan yang diharapkan dari penelepon, apakah sudah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka nanti bisa disampaikan. Kemudian pastikan si penelepon percaya bahwa kita akan menyampaikan pesannya dengan baik. Misalkan, saya akan segera menyampaikan pesan Anda dalam kesempatan pertama. Dalam kesempatan pertama ya. Artinya memang ketika ada kesempatan pertama, kita langsung segera sampaikan pesan itu kepada Bapak Mahdu. Kemudian ucapkan salam ketika mengakhiri pembicaraan. Pada intinya usahakan untuk selalu sopan dalam berbicara di telepon. Ingat, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, dari nada dan cara kita bicara di telepon, orang akan mudah membaca karakter kita, akan ketahuan bagaimana karakter kita. Meskipun melalui telepon, tapi juga meskipun melalui chat, melalui email, itu memang ketahuan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam bertelepon. Yang pertama, menyiapkan bahan pembicaraan sebelum menelepon. Yang kedua, mengucapkan salam sebagai pembuka kata. Yang ketiga, menggunakan nada suara yang ramah dan wajar. Kemudian yang keempat, menyebutkan identitas diri atau asal kantornya dari mana. Kemudian yang kelima, melakukan pembicaraan yang ringkas dan tertuju pada soal yang penting saja. Artinya ketika lawan bicara kita berusaha untuk merayu atau membahas membahas soal-soal yang lain, membahas pembahasan yang lain, mungkin mengajak makan siang atau mengajak keluar, itu cukup diabaikan dan dikembalikan ke pembicaraan semula. Yang keenam, menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang baik dan volume suara yang cukup. Yang kedelapan, mengakhiri setiap pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan
selamat pagi atau siang atau sore. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat bertelepon, yang pertama menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan pekerjaan. Ini seringkali kita sedang stres, banyak pekerjaan, masih ada telepon, kadang teleponnya diabaikan dan fokus pada pekerjaan lagi. Itu yang tidak baik. Ketika ada panggilan telepon, sesibuk apapun kita harus segera terima panggilan telepon itu dan segera kita respon si lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, membiarkan telepon berdering terlalu lama. Ya ini juga tadi ini etika yang kurang baik, membiarkan telepon berdering terlalu lama. Kemudian menggunakan kalimat bernada perintah, ini sudah pasti kita tidak boleh memberikan kalimat nada perintah kepada lawan bicara kita. Kemudian kalaupun memang terpaksa sedikit ada perintah, maka kita harus dimulai dengan mohon maaf dulu. Kemudian yang keempat, menggunakan suara yang keras dan bernada kesal atau marah. Ini kadang-kadang eh, harus dibedakan suara yang keras dan bernada marah atau suara yang keras tapi tidak bernada marah. Itu perlu hati-hati agar tidak salah penerimaan oleh si lawan bicara. Yang kelima, membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia. Hal-hal yang bersifat rahasia lebih baik disampaikan ketika bertemu, tidak perlu melalui telepon. Yang keenam, melakukan pembicaraan dengan seseorang sambil menelepon dengan orang lain. Ini juga yang kurang baik ketika kita masih bertelepon dengan lawan bicara, kita tidak boleh melakukan pembicaraan dengan seseorang. Jikapun memang terpaksa melakukan pembicaraan seseorang, maka mohon izin terlebih dahulu ke lawan bicara. Mohon maaf, mohon izin saya eh, ingin berbicara sebentar dengan pimpinan kita, pimpinan atau atasan kita. Jika memang atasan saat itu mendesak untuk mengajak berbicara, atau bisa ditutup terlebih dahulu, nanti bisa kamu yang menelepon terlebih dahulu untuk disambung lagi. Kemudian yang ketujuh, melakukan pembicaraan terlalu cepat sehingga sulit dipahami. Ini juga menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Jika dia merasa terlalu cepat, maka kita perlu harus menyeimbangkan dengan kondisi karakter si lawan pembicara. Yang kedelapan, menghentikan pembicaraan yang belum selesai secara tiba-tiba. Ini sudah pasti kurang sopan. Yang kesembilan, menutup gagang telepon dengan keras sehingga menimbulkan suara. Ini hati-hati juga, menutup gagang telepon juga pelan-pelan agar kesannya tidak tidak sopan jika menutup gagang terlalu keras untuk ketika ditangkap oleh si lawan pembicara. Oke, demikian selesai tentang etika komunikasi. Dari sini pesannya cukup satu, etika komunikasi mencerminkan karakter kita, jadi waspadalah ketika kita melakukan etika komunikasi dengan siapapun, dengan dosen, dengan atasan, dengan tamu, dengan orang lain yang tidak kita kenal. Cukup perlu hati-hati dalam berkomunikasi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.